Dalilnya apa? Dalilnya pertama untuk isbal, celana cingkrang banyak. Ada yang bernada ancaman. Nabi SAW hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menyatakan ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja celana ya atau sarung yang diulurkan melebihi 2 mata kaki itu di dalam neraka. Di sini enggak ada lafaz sombong, enggak. Ya, enggak ada lafaz sombong. Mau sombong mau tidak itu. Kedua, batas kesombongan menurut syariat salah satunya nih bercelana, bersarung, bergamis melebihi 2 mata kaki. Sombong tidaknya suatu perbuatan bukan diukur, ditetapkan oleh otak kita, perasaan kita, tradisi di tempat kita hidup. Bukan. Sombong tidaknya itu harus menurut syariat. Sombong menurut syariat banyak. Pertama, menolak kebenaran. Menghina sesama manusia. Kata Nabi SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Ya. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, ada orang yang suka pakai pakaian bagus, sendal bagus, sombong enggak? Itu menunjukkan banyak orang yang menilai pamer kekayaan itu sombong. Kata Nabi SAW tidak. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita kadang-kadang salah menerapkan, ini sering saya berikan contoh. Kita ketemu orang di jalan, kawan lama di sana. Di seberang jalan, kita di sini. Ujang, di mana? Badai ka mana? Badai naon? Si Ujang teh hare-hare terus jalan tengah reret-reret acan. Kata kita apa? Sombong. Digerowan tengah liek. Itu betul sombong? Bukan. Tapi namanya tuli. Bonge. Tapi oleh kita katakan sombong, bukan. Jadi beda antara sombong menurut manusia dengan sombong menurut syariat. Dalam hal berpakaian sampai melebihi 2 mata kaki disebut sombong. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Dan ini juga ada nanti dibahas dalam adab-adab berpakaian dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi SAW menyatakan iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jelas itu. Jauhi oleh kalian isbal. Isbal itu mengelurkan pakaian sampai menutupi 2 mata kaki karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Udah kata Nabi SAW itu sombong, udah sombong. Jangan itu enggak, kata saya mah enggak sombong, hati saya mah tidak. Mana yang kita ikuti? Ya Nabi SAW. Kata Nabi sombong, ya sudah sombong. Sombong menurut syariat. Kalau walaupun menurut kita, saya mah gak sombong walaupun begini juga. Kata kita gak sombong, kata Nabi sombong. Mana yang benar? Pasti kata Nabi SAW. Ya. Adapun hadis, Nabi SAW menyatakan man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Siapa orang yang menurunkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memperhatikan dia pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak akan mensucinya, ya. Terus walahum adzabun alim, dan baginya akan ada azab yang sangat pedih. Ada 4. Tidak dilirik, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan, dan azab yang pedih. Itu kalau sombong. Ya, sebagian orang ada yang berijtihad, padahal dia bukan mujtahid. Nih, isbal yang haram itu yang sombong. Jadi semua isbal yang neraka itu karena sombong. Kalau nggak sombong mah nggak apa-apa. Itu ijtihad seorang yang bukan mujtahid. Dijelaskan oleh para mujtahidin. Pertama beda, ya. Kalau orang isbal dengan sombong 4 azabnya tadi.
tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan dan baginya azab yang pedih. Itu kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak dapat sanksi 4 tadi, hanya 1 aja, yaitu cuma di neraka aja. Sebagaimana hadis ma'as fala minal ka'baini minal izar fa finnar. Setiap pakaian gamis atau sarung atau celana yang melebihi 2 mata kaki itu dalam neraka. Hanya 1 sanksinya, ya. Jadi memang beda antara yang sombong dengan yang tidak sombong. Kalau yang sombong mah 4, kalau yang tidak sombong mah 1. Milih mana? Mending 4 mending 1? Ulah dipilih 2 anak mending salamet. Ya, mending salamet gitu. Yaitu jangan sampai melebihi 2 mata kaki. Itu nas hadis dalam banyak hadisnya yang sahih. Apakah kalau sholat memakai itu tidak sah? Sah sholatnya. Tapi dia maksiat, dia dosa. Ya, kalau seseorang melakukan kemaksiatan di dalam sholatnya, maka kemaksiatannya tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa dan mengurangi kadar nilai dari sholatnya. Contoh umpamanya seorang sholat tapi ria. Ria maksiat bukan? Iya maksiat. Sah nggak, batal nggak sholatnya karena ria? Enggak batal. Tapi rusak sholatnya. Dia berdosa. Seorang sholat tapi ngalamun. Ngalamun itu dosa tidak? Dosa dalam sholat. Sholatnya batal karena ngalamun? Tidak batal. Tapi dosa dan dia terancam dengan wail fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahum walladzina hum yuraun. Walaupun tidak membatalkan sholat, jangan dilakukan ya.